Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ahmad At-Thayyib Ibnu Al-Bashir. Beliau mengutip kata-kata golongan orang-orang arif billah. Man takhalla tahalla, wa man tahalla tawalla, wa man tawalla tadalla, wa man tadalla tajalla. Barang siapa yang sudah melakukan takhalli, pembersihan diri, maka dia akan berhias diri, tahalli. Barang siapa yang sudah tahalli, maka ia akan tawalla, penuh kasih. Barang siapa yang penuh kasih, maka dia akan menambang kemuliaan. Dan barang siapa yang sudah menambangnya, maka ia akan mengalami tajalli Tuhan. Dua hal pokok dari Allah, yakni jasmani dan rohani. Dua hal inilah yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Jasmani membutuhkan makanan, minuman, keindahan, pelampiasan syahwat, perhiasan, pakaian, dan juga kemasyhuran. Sementara untuk rohani, itu membutuhkan kedamaian, cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Para pejalan spiritual, khususnya para sufi, mereka mempercayai bahwa sejatinya diri manusia adalah ruhaninya, karena ruhani merupakan sumber daripada segala kebaikan. Sebab apapun yang dialami oleh jasmani itu sangat bergantung pada aspek rohaninya. Kedudukan setiap diri akan semakin agung ketika diri rohaninya diposisikan lebih tinggi daripada kedudukan diri jasmaninya. Karena kebahagiaan rohani itu tidak lagi tergantung pada wujud jasmani manusia, dan fitrah rohani yaitu kemuliaan, sedangkan fitrah jasmani yaitu kerendahan. Itulah sebabnya diri ruhani harus diletakkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan aspek diri jasmaninya. Diri yang tidak menyadari bahwa hakikat ruhaninya itu lebih tinggi daripada diri jasmaninya akan selalu menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan daya rendah nafsu hewani. Setidaknya diri ruhani dibebaskan daripada keikatan keinginan yang bersifat hewani, seperti kecintaan pada pemenuhan syahwat dan dunia. Hati yang penuh dengan cinta pada dunia akan melahirkan kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung. Hati adalah cerminan daripada ruh, dan kebutuhan ruh akan cinta, bukan untuk dipenuhi dengan kesibukan pada dunia. Ia harus dibersihkan. Dalam rangkaian metode pembersihan hati, para sufi menetapkan 3 tahapan utamanya, yaitu takhalli, tahalli, dan juga tajalli. Tahalli adalah tahapan pertama untuk memperbaiki karat-karat hati, yaitu membersihkan daripada keterikatan pada duniawi. Hati harus kosong dari segala kecintaan pada dunia, seperti anak, istri, harta, dan segala keinginan duniawi lainnya. Dunia dan isinya dipandang rendah oleh para pejalan ilmu makrifatullah. Bagi mereka, dunia dan isinya bukanlah tujuan hakiki dari manusia, melainkan hanya alat guna pakai semata. Karena pada saat kita meninggalkan dunia ini, harta dan segala perhiasan apapun akan hilang. Hati yang sibuk pada dunia, ketika ditinggalkannya akan dihinggapi kesedihan, kekecewaan, kepedihan, dan bahkan penderitaan. Dan juga inilah yang menjadi penyebab sakaratul maut. Untuk melepaskan diri daripada segala bentuk kesedihan, manusia harus terlebih dahulu melepaskan
daripada kecintaan dunia ini. Dan tahapan yang kedua adalah tahalli, yaitu hati yang telah kosong daripada bersitan duniawi dan telah diisi dengan rasa hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tahapan ini, hati harus selalu disibukkan dengan zikrullah, mengingat Allah. Karena dengan mengingatnya, hati akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Hilangnya dunia bagi hati yang telah tahalli tidak akan mengecewakannya. Waktunya akan selalu disibukkan bersama Allah dan zikir yang tak pernah berhenti. Pada tahapan tahalli ini, anggota tubuh lainnya bergerak mengikuti senandung zikrullah, seperti tangan yang berzikir untuk kebesaran Allah dalam berbuat kebaikan, mata, kaki, dan juga anggota tubuh yang lain. Kegelisahannya tidak lagi pada sisi dunia yang menipu, sedangkan kesedihannya tidak lagi pada anak dan istri yang tidak akan menyertainya pada saat ajal datang menjemputnya. Tetapi kesedihannya itu hanya terjadi pada saat ia lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahapan pengosongan diri ini, ia akan memasuki tahapan yang ketiga, yaitu tajalli. Dan ini merupakan kebahagiaan sejati telah menjelma. Ia akan berpadu dalam wilayah Jalla Jalalullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan lenyap bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Ia bahagia dalam keridhaannya. Para sufi menyebutnya sebagai kesempurnaan makrifat, orang yang telah sempurna sebagai manusia yang luhur. Ciri-ciri utamanya adalah mencontoh sifat Tuhan sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyebut tahapan ini sebagai insan kamil, manusia sempurna. Ia bukan lagi bernafsu hewani, tetapi seorang malaikat yang berbadan manusia. Ruhaninya telah mencapai ketinggian kesadaran ilahiyah. Dan orang-orang yang telah memasuki tahapan tajalli ini, ia telah mencapai derajat tertinggi keruhanian sebagai manusia. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.